Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, hari ini adalah 10 Agustus 2020. Kita akan memulai pelajaran seperti biasa. Tapi sebelum itu pastikan semua sudah sarapan, sudah mandi, sudah sholat, dan juga bagi yang berpuasa selamat menjalankan ibadah puasa sunnahnya ya. Oke, kalau semuanya sudah siap, baik sekarang alangkah lebih baik kalau misalkan kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Selesai. Jadi hari ini adalah materi simulasi digital ya, dan minggu lalu kita sudah membahas tentang algoritma ya. Jadi untuk hari ini kita masuk ke bab selanjutnya yaitu mind map. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mind map. Apa sih itu mind map? Akan Bu Arif jelaskan di slide berikutnya. Oke, sebelum itu nanti silakan siapkan bukunya dulu, siapkan pensilnya, dan siapkan semua alat tulisnya yang dibutuhkan. Oke, baik, kita simak mulai dari slide berikut ini. Mind map atau peta minda jadi bisa disebut juga dengan peta pikiran. Mind map itu dalam bahasa Indonesia berarti adalah sebuah peta pikiran ya. Jadi mind map ini berasal dari dua kata. Kata yang pertama yaitu mind ya. Kita sering mendengar ya kata mind dalam bahasa Inggris. Mind itu adalah pikiran ya. Dan kemudian kata yang kedua adalah map. Kita tahu bahwa map itu adalah peta. Jadi kalau misalkan digabung ya dari dua arti ini, mind map adalah peta pikiran ya. Mind map ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan ya yang bernama Tony Buzan. Menurutnya di sini berarti adalah Tony Buzan ya. Menurut Tony Buzan, mind map itu adalah sebuah teknik mencatat yang menonjolkan sisi kreativitas sehingga efektif dalam memetakan pikiran ya. Jadi mind map ini adalah sebuah metode atau cara untuk mencatat yang kalau bahasanya sekarang kekinian gitu ya. Jadi mind map ini adalah suatu teknik mencatat di mana kita bisa mencatat sebuah materi dengan cara yang unik, dengan cara yang kreatif. Seperti itu. Oke, jadi contoh mind map akan Bu Arif tampilkan di slide berikutnya. Mungkin ada dari kalian ya yang masih bingung apa sih Bu itu mind map dan gimana sih Bu cara bikinnya gitu ya. Jadi mind map itu adalah sebuah teknik mencatat gitu ya supaya kita lebih mudah dalam mempelajari sesuatu. Misalkan di sini ada contoh ya, contoh paling sederhana dari sebuah peta pikiran ya. Ini menunjukkan aktivitasku ya. Jadi aktivitasku di sini ada cabangnya, misalkan ada kuliah gitu. Buat yang kuliah, kalau misalkan pelajar ya ini pelajar gitu. Terus di cabang selanjutnya ada membersihkan gitu yang merah ini. Terus kemudian ada yang biru, cabangnya lagi ada belajar gitu. Terus kemudian ada lagi beribadah ya. Jadi aktivitasku ini dibagi menjadi 4 di sini menurut penulisnya gitu ya. Ada kuliah, membersihkan, belajar, dan juga beribadah. Nah, kuliah nanti di sini dia dijabarkan lagi nih. Kuliah itu di dalamnya ada apa aja menurut sang penciptanya ini. Nah, dia di dalam perkuliahan itu ada belajar, ada tugas, ada ketemu teman, ngantuk, apa segala macam gitu ya. Terus kemudian membersihkan ini juga dia jabarkan lagi. Membersihkan apa aja? Rumah misalkan, kamar tidur, main game, tempat main, kamar main maksudnya gitu ya. Nah, terus ada juga lagi belajar di sini dia juga mencabangkannya lagi gitu. Jadi supaya kita itu lebih mudah dalam mempelajari sesuatu ya. Tujuannya adalah supaya kita itu ingat apa aja sih yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi ini kalau mind mapnya itu aktivitas ya. Kalau mind mapnya aktivitas berarti bisa mengingatkan kita apa aja sih yang harus kita lakukan seperti itu. Kemudian
Ada juga lagi contohnya di slide berikutnya. Di slide ini adalah tampilan mind map yang lebih rinci lagi ya. Jadi sebenarnya mind map itu tergantung siapa yang membuatnya gitu. Ini adalah contoh saja yang Bu Arif tampilkan di sini. Contoh mind map bisa kalian bikin sesuai kreasi kalian gitu. Jadi kalian itu enaknya belajar dengan mind map yang gimana nih gitu. Jadi yang tadi, yang slide yang awal tadi, slide yang sebelumnya itu dia adalah contoh mind map yang paling sederhana. Jadi kayak ada lingkaran terus dikasih cabang yang ini apa, cabang selanjutnya apa gitu. Terus kalau slide yang ini lebih rinci lagi. Misalkan ini ada gambar orang tuh, gambar orang nanti cabangnya macam-macam ya. Oke, seperti itu. Jadi tergantung siapa yang membuatnya. Sebenarnya adalah tujuannya untuk supaya kita lebih mudah mengingat gitu, mengingat apa yang sudah kita pelajari. Ada juga mind map yang dibuat dalam bentuk pohon seperti ini ya. Jadi ini dia membuat peta pikiran tentang pelajaran kewirausahaan gitu. Di cabang pertama ada ciri-cirinya apa, terus kemudian bidangnya apa aja ya. Jadi seperti itu. Misalkan kalau kalian mau membuat mind map tentang pelajaran lain juga bisa gitu. Jadi ini bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Jadi tergantung kalian nanti gimana membuatnya atau memilih mind map yang bagaimana, itu nanti adalah kreasi kalian masing-masing. Seperti itu, hanya saja tujuannya untuk memudahkan gimana caranya kalian bisa ingat apa yang sudah kalian pelajari, seperti itu. Setelah kita melihat beberapa bentuk-bentuk dari mind map ya, jadi di sini mind mapping itu akan sangat bermanfaat dalam pembelajaran, terutama dalam keterampilan mencatat dan mengingat ya. Kenapa bisa dibilang seperti itu Bu? Ya, antara lain yang pertama yaitu membantu dengan kemampuan otak untuk berkonsentrasi. Dengan adanya gambar visual seperti itu ya, catatannya kan gak monoton tuh. Biasanya kalau misalkan kalian pelajaran itu nyatetnya kan biasa, atas judul, terus bawah nomor 1 apa, 2 apa, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kalian terapkan catatan itu dalam sebuah peta pikiran atau dalam sebuah mind map, maka hasilnya pun akan berbeda gitu. Tulisannya sama tapi cara belajarnya kita berbeda gitu. Jadi meningkatkan konsentrasi juga untuk belajar. Yang kedua, di sini ada memungkinkan esensi materi menjadi lebih jelas ya. Tentu kalau misalkan kita buat cabang-cabang seperti itu, otomatis kan inget, oh cabang kanan kemarin isinya ciri-ciri, di dalam ciri-ciri itu ternyata ada ini dan sebagainya, seperti itu. Jadi membuat kita itu lebih jelas lagi memahami satu materi. Kemudian yang ketiga, secara visual relatif lebih jelas urutan dan informasinya ya. Misalkan contohnya tadi di situ kan ada kewirausahaan tuh. Yang pertama ada pengertian gitu, pengertiannya apa. Nanti kalian bisa ingat di situ. Oh, di cabang yang kiri kemarin itu aku nulisnya ada pengertian. Pengertiannya itu ini gitu. Jadi lebih memudahkan atau memperjelas urutan dan informasinya bagaimana gitu. Kemudian yang keempat, membuat sambungan antara ide-ide mudah untuk dilihat ya. Pasti ya kalau misalkan bentuknya pohon seperti tadi, itu juga akan membuat kita itu mudah mengingatnya ya. Jadi lebih mudah belajar, akan juga lebih menyenangkan dalam belajar gitu ya. Kemudian meningkatkan daya ingat menjadi long term memory ya. Jelas kalau memang misalkan kita mencatatnya menggunakan mind map, itu akan membuat kita semakin teringat gitu. Jadi ingatannya itu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Makanya dibilang long term memory gitu. Jadi kita akan istilahnya tidak mudah lupa gitu ya. Kemudian yang terakhir ada yang meningkatkan keyakinan kita dalam kemampuan kita untuk belajar gitu. Jadi kita akan lebih yakin kalau misalkan kita menggunakan mind map ya. Selain lebih mudah dalam belajar, juga kita akan lebih yakin bahwa misalkan emang ada ulangan nih, kalian belajar dari mind map tersebut. Nah pasti akan inget kan
akan yakin, oh aku yakin kok tadi itu isinya ini, tadi itu di ciri-cirinya itu ada ini, di pengertiannya itu ada ini gitu. Jadi lebih memudahkan kalian seperti itu. Sibuk kita mencatat menggunakan metode mind map ya. Sebenarnya di slide sebelumnya sudah Bu Arif singgung tentang beberapa manfaat gitu ya. Untuk lebih jelasnya lagi akan Bu Arif bahas di slide ini. Manfaatnya apa aja sih? Yang pertama, mind map meningkatkan kreativitas dan aktivitas individu maupun kelompok. Jelas kalau misalkan kalian menggambar mencatat menggunakan metode mind map, pasti kalian kan akan berpikir tuh, enaknya aku bikin mind mapnya apa ya, atau aku bikin mind mapnya gambar rumah nih, atau aku bikin mind map gambar pohon nih. Jadi itu akan menggali kreativitas kalian masing-masing gitu, baik kelompok maupun individu gitu. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu memudahkan otak memahami dan menyerap informasi dengan cepat. Ya, coba kalian bayangin sendiri deh di kalian gitu ya, di diri kalian lebih mudah membaca catatan biasa seperti yang kalian buat sebelumnya, atau kalian mempelajari dengan catatan yang sudah kalian ubah menjadi mind map ya, berupa gambar-gambar gitu. Biasanya kita itu akan lebih mudah menangkap materi jika materi tersebut menggunakan gambar-gambar gitu. Jadi otak kita itu lebih gampang untuk menyerap informasi dengan cepat gitu ya, daripada kita nulis catatan yang monoton yang seperti yang sudah kalian lakukan sebelumnya gitu. Kemudian yang ketiga, mind map meningkatkan daya ingat. Jelas ya, kalau misalkan itu berupa gambar, pasti kita akan selalu terngiang ya, jadi selalu ingat terus gitu, daripada tulisan yang biasa. Ada lagi, dapat mengakomodasi berbagai sudut pandang terhadap suatu informasi ya. Kadang setiap siswa itu kemampuan memahami materi berbeda ya. Ketika dijelaskan oleh Bapak Ibu guru misalkan, daya tangkap kalian itu akan berbeda-beda ya. Kalau misalkan itu divisualisasikan ke dalam gambar, itu nanti pun hasilnya juga akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kalian dalam memahami. Kalau misalkan dicatat biasa gitu, belum tentu siswa itu mudah untuk memahami catatan tersebut. Beda kalau misalkan dipersilahkan nih, oke ini materinya, silakan kalian buat menjadi mind map semampu kalian, paham kalian gitu. Makanya kalian mungkin nanti akan mudah untuk memahami materi tersebut karena kalian sendiri nih yang membuat susunannya gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Kemudian ada juga manfaatnya, yaitu mind map dapat memusatkan perhatian siswa. Jadi kalian itu akan lebih mudah akan lebih mudah terpusatkan perhatiannya, nggak gampang ke distract gitu ya, nggak gampang terganggu kalau misalkan penjelasannya itu berupa visualisasi atau berupa gambar seperti itu. Kemudian mencatat dengan teknik mind map menyenangkan ya, pasti ya, karena ini yang bagi yang suka gambar ya mungkin ini akan menyenangkan, tapi buat sebagian yang memang tidak suka gambar mungkin akan menjengkelkan gitu. Tapi sebenarnya kan nggak harus digambar dengan yang sebagus itu, nggak harus digambar yang bagaimana, yang penting kalian kan itu seneng, kalian enjoy, kalian bisa memahaminya gitu, belajar juga lebih mudah, dan kalian juga akan selalu ingat materi tersebut gitu. Ketika nanti evaluasi, ada soal evaluasi, kalian ingat, oh kemarin aku mencatat pakai mind map, itu cabang yang ini tuh ini isinya gitu, jadi lebih mudah untuk kalian memahami gitu. Yang terakhir, mind map mengaktifkan seluruh bagian otak gitu ya. Sebenarnya ini akan bisa kalian rasakan kalau kalian sudah mempraktekannya sendiri gitu ya. Jadi manfaat ini akan bisa kalian rasakan kalau misalkan abis ini praktek mencatat apa yang sudah Bu Arif sampaikan dengan menggunakan metode mind map. Maka nanti kalian akan bilang, oh iya ya, ternyata bener ya manfaatnya seperti ini gitu ya. Oke, mungkin cukup itu aja pertemuan kali ini ya. Bu Arif sampaikan tentang mind map, peta minda atau peta pikiran gitu. Pada dasarnya
ketika kita itu senang belajar akan sesuatu, maka nanti juga akan mudah untuk menyerapnya gitu. Jadi di pertemuan kita kali ini, Bu Arif akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu membuat mind map yang berisi materi pada pembahasan ini. Buat sekreativitas kalian masing-masing, buat semampu dan sepaham kalian masing-masing apa yang sudah Bu Arif sampaikan dari awal sampai di menit ini ya, sampai di slide terakhir ini. Silakan kalian buat mind map ya, seperti yang sudah Bu Arif contohkan tadi gambarnya, atau nanti kalian bisa lihat di Google banyak, atau juga nanti bisa ide kalian aja gitu. Jadi biar gimana kalian itu enak dan gampang untuk mempelajarinya gitu ya. Untuk masalah dikumpulkannya kapan, nanti akan Bu Arif infokan lebih lanjut di WhatsApp group seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak materi kali ini. Semoga kalian bisa belajar dengan senang, dan juga semoga apa yang Mbak Arif sampaikan ini masuk ke dalam pikiran dan juga hati kalian. Jangan lupa tugas yang dikerjakan, stay positif, dan jangan lupa untuk selalu melakukan ibadah. Oke, see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.